Kalau menurut lu kan ada orang ngomong kan gini, bro ngapain sih hidup tuh kan harus hemat, ngapain sih flexing beli jam tangan, Patek Philippe segala macam. Sebagai orang yang punya jam tuh banyak banget gue tahu. Menurut tuh pandangan terhadap jam apa? Kan sebenarnya bisa investasi yang bisa dipakai juga. Itu bisa aset yang kalau lu ibaratnya lu lari ke luar negeri, lu bisa jual juga di luar. Menurut lu gimana, bro? Jam tangan. Tergantung ya. Beli jam tangan tergantung mereknya juga kan. Ada yang bisa naik, ada yang nggak bisa kan. Jadi kalau lu ngerti, lu bisa beli barang. Ada yang nggak naik, nggak turun, tetap gitu juga. Nggak apa-apa juga sih menurut saya, tergantung. Kalau dia hobinya udah jam tangan, ditahan-tahan padahal dia tahu ini jam tangannya bisa untung atau tetap ya nggak apa-apa dia beli sih harusnya. Lu kasih list brand, bro, kayak 3 brand, top 3 yang menurut lu tuh harganya oke dan bisa naik di jam tangan. Nomor 1 pasti Rolex lah ya, paling untuk pemula starting masuk Rolex. Kemungkinan rugi itu kecil ya, baru tahun ini doang dia koreksi lumayan dalam kan, ya. Iya. Itu sepanjang sejarah sih tahun ini paling dalam. Jadi beli sekarang sebenarnya bagus. Sekarang beli ya. Oke, untuk pemula Rolex saran lu apa? Day-date kah? Nah ini dia. Mungkin kan yang boleh dibeli kan mungkin day-date, daytime gitu kan. Iya. Day-date, Daytona, itu tergantung dari ada duitnya berapa gitu. Iya. Ya harusnya Daytona yang aman mungkin. Daytona yang aman ya. Oke. Selain Rolex? Patek kalau mau di atasnya lagi RM mungkin ya. RM juga masih oke harganya, tapi kan koreksi bisa dalam banget RM. Sekarang udah koreksi harusnya. Oh, udah bottom nih RM berarti? Menurut saya sih waktunya beli lah, time to buy. Time to buy. Oke, menarik. Selain itu lu ada apa aja? Kan lu ada Lambo juga, lu baru beli ini ya, Urus ya? Iya, itu juga saya, ini gini, yang gua beli ini gua diam semua naik. Mau mobil, mau apa, jam tangan, mau properti gua diam aja semua naik nih. Jadi gua nggak pernah foya-foya sebenarnya. Tapi nggak ada, orang biasa nggak ngerti itu. Orang kira kan, oh lu beli untuk flexing nih. Iya, betul. Buat gaya-gayaan ya lu beli Urus ya, 7,5 M. Sekarang orang buka 10 M. Urus ya? Iya. Gue beli Lambo yang 50 anniversary kan. Iya. Jadi cuma ada itu berapa? Ya? Cuma ada 100 kan ya? 12 M ya itu, 12. Iya, gue beli waktu itu 10, sekarang orang buka 13 kan? 12 13. Kalau on 13 kan? Iya. Gue beli 10, gue diemin aja ntar juga 14, 15 kan gitu kan. Jadi sebenarnya belinya harus tepat sih. Kalau memang untuk investasi, kalau memang untuk hobi dia suka dan duitnya lebih-lebih ya boleh aja sih. Nggak ada salahnya sih. Mau nyimpen duit sampai kapan tuh? Nah, itu ngomongin soal duit. Ada nggak sih bro yang lu sebenarnya sebagai triliuner nih, lu masih pelit gitu untuk beli barang gitu? Ada nggak sih barang yang dari dulu sampai sekarang kayak, oh di sini gue masih pelit lah gitu. Misalnya kalau makan ya udahlah, gitu, hemat-hemat. Nggak ada. Sebenarnya bukan kata-katanya nggak cocok kalau pelit. Kita itu tetap cari yang good deal gimana? Good deal. Yang good deal gimana? Misalnya gampang deh, gue bikin usaha ini kan cetak kertas tuh, cetak kertas untuk surat bukti gadainya. Ya. 1 biji kertas kan cuma 100 sekian rupiah kan? Gue tawar 10 rupiah. Dia bilang gini orangnya misalnya, loh masa Ko Andrew nawar sih gitu kan, masa Ko Andrew nawar, apa artinya duit ini buat Ko Andrew? Kalau gue nggak nawar gue nggak sampai titik sini. Gitu. Ini kan perjalanan 17 tahun gue nawar, negosiasi, berhemat, cari yang good deal sehingga ada di titik ini gitu loh. Gitu. Oke. Cari good deal lah. Tapi pandangan lu buat orang, katanya orang kaya yang pelit tuh menurut lu ada nggak sih? Pelit ya. Pelit itu gini, banyak ya mungkin orang tua zaman dulu ya, dia pelitnya mau buat makan cari yang hemat gitu. Yang paling murah gitu, paling misalnya duitnya 100 M gitu. Betul. Nah itu sebenarnya bukan pelit tuh. Pelit itu menurut gua ya, di saat dia itu pingin sesuatu tapi dia nggak mau beli itu pelit buat dia. Di saat dia pingin makan enak nih, tapi dia nggak berani bayar, padahal dia punya duitnya, itu pelit. Tapi kalau dia memang nggak suka makan enak, oh nggak masalah. Ya nggak apa-apa, dia bukan pelit dong berarti. Oh memang bukan selera dia? Iya memang bukan selera dia. Misalnya orang kaya duitnya 100 M. Kenapa sih lu nggak beli Lambo? Dia nggak suka. Kalau dia suka tapi dia nggak beli, itu pelit. Oke. Nah itu loh mungkin. Definisinya gitu, di situ ya. Terus kalau misalnya orang kaya deh, kalau gue ganti nih, kan itu orang pelit. Kalau orang kaya definisinya buat lu apa? Kaya ya? Iya. Berapa sih kaya? Indonesia lah, buat di Indonesia kita ngomong. Harus angka ya bro misalnya? Harus angka ya. Kalau kaya kan... Di Indonesia bisa hidup enak lah. Itu berapa menurut lo? Income-nya dan asetnya. Kan lo ngomong income tadi. Ya. Income-nya sama asetnya berapa? Kalau asetnya kan kalau di Indonesia orang kaya itu 14,7 M. Bener kan? Harus gitu kan? Ya HNWI lah. Ya, HNWI-nya Indonesia ini kan... dunia ya? Dunia. Dunia kan harus punya duit 14,7 M ya? Iya. Liquid. Harus punya duit itu yang ada lah. Itulah kaya lah. Jadi 14,7. Iya, punya duit 14,7 M. Kalau non kaya?
Kalau non kaya. Kalau bukan angka deh, bukan angka. Kalau definisi kaya lu tapi bukan angka itu apa? Ya kaya itu bisa mencukupi kebutuhan primer dia tanpa dia harus susah-susah. Primer tuh berarti makan. Iya, dia mau makan apa aja dia nggak mikir. Dia kalau gitu tinggal di mana aja nggak mikir, gue bisa beli pulau gitu. Gimana kalau mau tinggal di pulau? Ya tinggal, bukan beli lah ya, tinggal. Oh, tinggal. Dia mau tinggal hotel nggak mikir, hotel mahal nggak apa-apa, makan mahal nggak apa-apa, itu udah kaya. Transport udah bebas gitu ya? Iya, kemana aja? Kemana bebas gitu, itu kaya. Oke.